Karian, aku Ray. Mungkin biar teman-teman yang lain kepancing nanya, aku nanya hal ini aja, siapa tahu ada yang belum tahu. Termasuk aku sih sebenarnya masih meragukan apa benar orang yang rentan terhadap virus ini adalah orang dewasa, bukan kelompok anak-anak. Apakah itu benar, Mas? Makasih. Kasih. Oke, Kari. Silakan Karian. Ray, kalau orang dewasa itu sebenarnya prinsip penyakit infeksi oleh virus itu adalah sifatnya self-limiting disease. Jadi penyakit ini bisa sembuh, tapi untuk penyakit ini bisa sembuh sendiri ada requirement yang tubuh kita punya. Salah satunya adalah Sorry Kak, sorry. Oke Kak, lanjut Kak. adalah sistem imunitas yang baik. Nah, sistem imunitas yang baik itu biasanya pada golongan dewasa dan dewasa muda. Ada beberapa kelompok yang kita sebutnya vulnerable group atau kelompok rentan yang mungkin tidak memiliki sistem imunitas yang sama seperti kita. Dan sistem imunitas ini baru hanya satu, ya. Ada faktor-faktor lain. Sistem imunitas yang tidak sebaik kita, contohnya adalah ODHA atau ODA, orang dengan HIV/AIDS. Lalu juga dan juga elderly atau orang tua. Itu sistem imunitasnya tidak sebaik kita. Lalu ada juga kelompok-kelompok lainnya, seperti misalnya orang dengan diabetes dan lain-lain. Untuk sekarang ini itu adalah sebuah yang istilahnya sentral alasan kenapa banyak sekali kelompok-kelompok rentan, orang-orang tua itu tingkat mortalitasnya tinggi. Kita lihat di negara Italia misalnya itu memang mayoritasnya adalah orang tua, dikarenakan alasan yang sama. Nah, sistem imunitas kita bisa kita jaga, terutama kalau misalnya sistem imunitasnya baik, dengan misalnya mengkonsumsi makanan yang tinggi akan protein dan mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk meningkatkan untuk memperbaiki metabolisme, gitu. Nah, itulah alasan mengapa sistem imun itu penting terutama dalam penyakit infeksi seperti coronavirus COVID-19 ini, gitu. Karena itulah yang menjadi penentu bagaimana orang bisa asimptomatik, tidak punya gejala, bahkan hingga sakit berat, gitu. Karena berdasarkan jumlah replikasi, dan kita lihat juga di negara-negara lain, jumlah kasusnya itu ribuan. Tapi yang menentukan tidak hanya kita dalam melakukan melakukan pencegahan tadi, tapi ketika ada orang yang karena situasi ini akan menjadi lebih buruk. Saya bisa katakan itu karena memang banyak sekali pemodelan di luar sana yang mengatakan jumlah kasus kita akan terus bertambah, gitu. Tapi yang menjadi penentu adalah bagaimana kita bisa melindungi kelompok rentan dan juga bagaimana usaha-usaha untuk mencegah, terutama untuk orang yang sehat untuk dapat kasus ini. Jadi betul kenapa dewasa muda itu justru yang bisa kena kasus yang banyak, tetapi ingat penentunya adalah sistem imunitas. Maka dari itu tidak hanya kita sebenarnya kalau misalnya kebijakan ini dipikirkan sedemikian rupa, tidak hanya orang biasa saja yang dilindungi, tapi juga perlindungan ekstra terhadap kelompok rentan, kita sebutnya vulnerable group, gitu. Karena mereka lah yang mendapatkan outcome yang buruk dari kasus ini, gitu. Oke, thank you Kak Rian. Untuk Kak Ray terjawab ya? Halo. Terjawab ya Kak? Oke Kak, sementara cukup dulu, makasih. Oke, sama-sama. Halo Kak. Halo. Iya, halo. Kenapa Kak? Gimana Kak? Mau nanya Kak? Oke, boleh. Silakan Kak.
Silakan Kak. Halo Halo. Kak Roy. Iya, silakan. Halo Kak, Iya, jelas. jelas Lanjutkan ya. pertanyaan Kak. Emang saya kan ada baca beberapa artikel mengenai penularan via udara Kak ya. Jadi saya baca itu selama 3 jam katanya penularan itu berada di udara. Tapi dari statement Kak Rian katanya itu tidak benar. Terus apakah ketika dia berada di udara itu dia langsung mati ketika ada sinar matahari atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang airborne transmission atau transmisi via udara ini cukup kontroversial juga. Tapi kalau misalnya berdasarkan data yang terbaru, itu tidak terjadi. Airborne transmission itu tidak ada. Jadi dia virusnya tidak menular dengan udara. Aplikasinya adalah ketika misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, ketika teman-teman berada dalam satu ruangan, misalnya, ruangan itu ditempati 3-4 jam sebelumnya oleh orang yang terkena COVID, lalu orang itu keluar dari ruangan tersebut, lalu kalian masuk, itu tidak akan terjadi penularan. Ya, jadi tidak ada terjadi airborne transmission. Nah, tapi ada beberapa kelompok, seperti yang saya bilang tadi, kelompok rentan yang perlu adanya precaution terhadap airborne transmission. Nah, di sini layanan kesehatanlah yang menjadi fokus utama. Kenapa? Karena dalam misalnya dalam layanan kesehatan, contohnya seperti rumah sakit, walaupun petugas kesehatan seperti dokter atau perawat itu tidak kontak langsung dengan pasien, tapi dia berada dalam ruangan yang sama yang pernah ditempatkan pasien, mereka tetap harus menggunakan alat pelindung diri. Ya, jadi jangan sampai salah paham nanti ketika kalian nanti akan menginformasikan informasi ini kepada khalayak. Airborne transmission tidak ada, tapi ada precaution untuk kelompok-kelompok tertentu, terutama nakes, tenaga kesehatan. Ya, nah menyambung dari pertanyaan tadi, apakah virus ini mati dengan kena sinar matahari? Itu belum ada evidence-nya. Tetapi sebagaimana kita tahu, mungkin teman-teman ahli biologi juga ada di sini, dalam suhu yang ekstrim, virus itu biasanya akan musnah. Dikarenakan suhu yang sangat tinggi itu mendegradasi protein-protein virus tersebut sehingga virusnya mati. Ya, ini teman-teman biologi pasti lebih tahu. Nah, aplikasinya adalah mengapa kalau misalnya bisa tidak hanya kita semprotkan desinfektan pada utilities yang kita pakai sehari-hari, tapi bisa kita rendam dalam air rebusan. Ya, jadi kita melakukannya seperti misalnya kita mencuci kompeng atau misalnya anak bayi. Jadi menggunakan air mendidih. Nah, itu akan mengeliminasi virusnya. Karena itu tadi, kalau misalnya kita rebus airnya hingga mendidih, proteinnya akan degrade dan virus itu akan mati. Begitu. Sama juga dengan bakteri. Nah, itu, tapi tidak semua barang seperti itu kan. Kalian juga tidak bisa merebus kursi dan merebus TV juga nggak bisa kan. Nah, makanya dilakukan desinfektan gitu. Jadi antara dua itu. Gitu. Saya rasa kalau misalnya kalian memang misalnya tinggal dengan misalnya nenek atau kakek gitu ya, dan kalian juga merupakan dewasa muda gitu, kalau bisa jangan sharing alat makanan. Kalaupun sharing harus dicuci dengan air mendidih, contohnya gitu. Ya. Ya, Kak. Boleh nambahin? Boleh nanya lagi nggak? Boleh, silakan Kak. Terus ini masalah yang lagi viral katanya kan dianjurkan untuk menjemur badan di bawah matahari di atas jam 10. Apakah ini termasuk dari efektif untuk membunuh kuman atau virus tersebut? Begini ya, untuk menjemur badan, itu virus itu akan ada di dalam badan. Ya, jadi virus itu akan, dan sebagaimana saya jelaskan barusan, belum ada evidence atau sumber ilmiah yang mengatakan pada suhu berapa virus tersebut akan mati. Jadi kalau misalnya teman-teman menjemur badan, itu bukan berarti untuk membunuh virus dalam tubuh ya.
salah pahami. Menjemur badan itu salah satu usaha untuk meningkatkan vitamin D karena sinar matahari pagi itu memiliki vitamin D. Nah, vitamin D itu bisa memperbaiki metabolisme. Nah, ada beberapa evidence yang bilang dia bisa meningkatkan imunitas. Nah, menjemur badan belum berarti nanti virus di badan akan mati gitu ya, jangan sampai salah paham. Gitu. Oke. Oke, gitu Kak Re. Halo. Halo, saya ingin bertanya, Kak Rian. Ya, dengan siapa? Dengan siapa ya, Kak? Halo? Dengan siapa, Kak? Dengan Adi dari Surabaya. Ya. Ya, silakan Kak Adi. Saya ingin menanyakan bahwa banyak sekali sekarang kan korban yang terjangkit coronavirus. Nah, tapi banyak juga korban yang sudah sembuh dari virus COVID-19. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah orang-orang yang sudah sembuh tersebut paru-parunya rusak sebagian? Karena yang kita tahu ada artikel yang menyatakan bahwa pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 itu paru-parunya rusak sebagian. Apakah itu betul, Dokter Rian? Ya, makasih Mas Adi pertanyaannya. Ya. Kalau paru-paru yang rusak, itu ada memang karakteristik klinis yang mendukung ke arah sana. Dalam artian karena infeksi COVID-19 ini secara penyakit itu karakteristiknya itu hampir sama seperti pneumonia. Pneumonia itu ditandakan dengan paru-paru yang dalam tanda kutip rusak dikarenakan banyaknya cairan yang masuk. Nah, cairan itu di-precipitate atau dikarenakan adanya infeksi dari virus ini gitu. Jadi kita sebutnya viral pneumonia. Jadi pneumonia yang disebabkan oleh virus. Nah, jika pasiennya sudah sembuh, kita harus lihat lagi paru-paru yang rusak itu tandanya seperti apa. Contoh, kalau misalnya paru-paru yang rusak dilihat dari X-ray, itu kita harus lihat lagi nanti setelah perawatan, dilihat lagi X-ray-nya sudah masih kita masih sebutnya masih kasar atau sudah membaik. Gitu. Nah, paru-paru yang rusak itu adalah untuk konfirmasi gitu. Jadi kalau saya bilang sih kalau misalnya setelah itu juga paru-parunya ada yang rusak ya itu mungkin tidak rusak ya. Karena kalau paru-paru yang rusak itu karena begini, sifatnya dari COVID-19 ini adalah dikarenakan infeksi yang sifatnya akut atau terjadi sangat cepat gitu. Berbeda kalau misalnya kalian kalau ada orang yang terinfeksi paru-parunya karena merokok. Kita sebutnya itu PPOK misalnya, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, paru-parunya itu rusak dikarenakan sel-selnya yang mati akibat paparan terhadap karsinogen atau substansi yang terkandung dalam rokok yang dapat menjadi racun. Nah, paru-parunya jadi rusak. Nah, kerusakan paru-parunya itu adalah akumulasi dari lamanya dia merokok, seberapa intensnya dia merokok, 1 hari 2 bungkus misalnya, selama 20 tahun, selama berapa puluh tahun, selama berapa tahun, seperti itu. Jadi kalau misalnya setelah COVID-19, paru-paru yang rusak tersebut, masing-masing orang tuh tergantung sekali dengan hasil ronsennya itu tadi. Maka dari itu ada pasien yang sembuh misalnya dia sudah bisa bernapas dengan baik, sudah tidak ada demam, sudah tidak ada ini lagi, dan paru-parunya bersih. Nah, kalau untuk yang paru-parunya rusak, kita lihat lagi. Paru-parunya rusak itu apakah benar dari COVID-19? Karena secara klinis, sulit sekali kita bilang kalau paru-parunya, kalau secara klinis, jarang sekali kita lihat orang yang masih kena pneumonia, terus tiba-tiba dinyatakan sembuh, tapi paru-parunya masih kerendam, gitu, masih ini. Gitu. Kurang lebih itu. Jadi penentunya adalah apakah ada komorbid atau penyakit yang lain. Karena kalau misalnya COVID-19 sendiri,
dia kalau sembuh paru-parunya biasanya harusnya sudah bersih dan sudah tidak sesak, intinya gitu. Terima kasih Dokter Rian. Sama-sama. Ada pertanyaan Halo. lagi? Halo. Kita batasi Kak. sampai jam Halo, 3 Kak. gimana? Halo. Halo, Kak. Siapa yang nanya nih? Ayo, Oke. siapa yang kakak cowok? Cowok. Ya, boleh. Siapa? Perkenalkan diri. Baik, perkenalkan Kenalkan nama diri aku. ya. Ya, perkenalkan nama aku Rayona Baban, aku dari Sumatera Barat. Nah, di sini aku mau nanya nih, Kak, bagaimana kenapa sih virus corona atau COVID-19 itu bereplikasinya sangat cepat gitu atau penyebarannya sangat cepat? Dan bagaimana sih upaya kita untuk dapat mengurangi atau menghambat virus tersebut, Kak? Ya, terima kasih Mas Rayon dari Sumatera Barat. Virus ini bisa bereplikasi secara cepat karena sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Virus ini adalah virus RNA. Virus RNA itu dia tidak lebih stabil dari virus DNA. Pertama, dia gampang sekali bermutasi. Jadi makanya kita temukan coronavirus 1 bermutasi jadi coronavirus 2. Nah, coronavirus 2 inilah yang kita hadapi sekarang. Kenapa dia cepat sekali bereplikasi? Dikarenakan virulensinya yang sangat-sangat kuat. Gitu. Replikatif. Jadi salah satu indikator untuk menentukan virulensi ada replicative number yang kita sebut R0 namanya. Replicative number ini adalah ketika kita bisa basic reproduction number, ketika kita bisa menentukan apabila satu orang terkena COVID, nah berapa kali lipat dia bisa menginfeksi sekitarnya. Gitu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip kesehatan masyarakat yang dinilai dari secara epidemiologi. Tapi dan juga di satu sisi memang kita belum bisa mendapatkan gambaran utuh dari kasus ini karena kasusnya sangat-sangat berkembang luas sekali sekarang dan evidence-nya terus berubah gitu ya, dinamis sekali. Tapi yang bisa saya pastikan adalah replication number-nya ini sangat tinggi. Ada yang bilang dia kalau replikatif number-nya ini maksimal 4, jadi R4. Jadi ketika ada kena satu orang, potensi menyebarkan ke 4 orang lainnya. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan virulensinya sangat tinggi. Gitu. Kalau misalnya kalian lihat di tempat lain, misalnya di Cina gitu ya, banyak yang terkena itu bisa puluhan ribu kasus, tapi banyak juga yang sembuh. Gitu. Dikarenakan walaupun virus ini ganas, tapi seperti yang saya bilang tadi, dalam beberapa orang pada mayoritas yang sistem imunnya baik dia akan sembuh sendiri gitu. Nah, makanya ganasnya ini adalah dia bisa menginfeksi orang sehat secara cepat. Tapi ketika orang sehatnya itu siap, dia bisa sembuh sendiri. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika virus ini menginfeksi orang yang sistem imunitasnya tinggi, tapi dikarenakan orang yang imunitasnya tinggi ini tidak mengisolasi dirinya, dia menginfeksi orang-orang dengan kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini yang kena imbasnya karena imunitas mereka tidak baik, tidak sebaik contohnya kita gitu, orang-orang dewasa muda. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa jumlah kematian itu banyak didominasi oleh orang tua. Seperti itu. Nah, replikatif number ini adalah salah satu indikator yang bukan menjadi penyebab virusnya itu tinggi, tapi salah satu indikator untuk menilai kemampuan virus ini menginfeksi orang lain, orang sehat tuh. Itu Mas Rayon, jelas ya? Oke, makasih ya, Kak. Yuk. Sama-sama, Kak. Ayo, siapa lagi sampai jam 15 ya? Ke jam 3. 2 menit lagi. Pertanyaan terakhir kali ini. Ini pertanyaan terakhir ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri ya, Kak? Ya, saya ingin menanyakan mengenai desinfektan, Kak, sebenarnya. Jadi, sekarang tuh kayak banyak banget informasi dari berbagai macam pembuatan disinfektan sendiri. Sebenarnya kan kalau misalnya dari yang saya pelajarin itu kan dasarnya menggunakan yang klorin itu, tapi banyak banget dengan bahan-bahan yang lainnya. Serta pengen tanya sih untuk standarisasinya tuh yang benar, yang tepat dan baik untuk desinfektan si coronavirus ini tuh bagaimana sih, Kak? Gitu. Terima kasih. Gimana? Desinfektan ya? Iya, Kak. Iya. Desinfektan itu sudah ada guideline-nya kan dari WHO, World Health Organization. Jadi tinggal
tinggal dilihat ya di sana. Ada kriteria ketika kalian ingin melakukan desinfektan, itu ada kriteria tempat atau entah itu barang-barang yang sekiranya pantas diberikan desinfektan. Tapi yang saya bisa bilang adalah yang pertama secara prinsip itu adalah barang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu adalah permukaan yang bisa menyimpan virus. Nah, saya tadi udah sharing tuh kan, permukaan seperti apa, stainless steel, misalnya besi atau tembaga, atau cardboard atau plastik gitu ya. Ada juga yang bilang, ada juga yang bertanya nih kemarin, kalau baju gimana? Nah, saya rasa memang leather atau misalnya bahan, misalnya saya harus lihat lagi evidence-nya. Tapi kalau misalnya memang itu adalah barang yang dekat dengan sehari-hari, walaupun tidak ada yang bilang kalau di baju bertahan berapa jam atau gimana gitu, tetap kalian harus cuci. Gitu. Karena itu adalah bahan yang memang kita pakai sehari-hari. Gitu. Jadi prinsipnya itu. Ketika mengedukasi juga sama, orang-orang juga akan bilang, oh kalau permukaan ini berapa jam, ini berapa jam, tidak. Tapi dilihat saja, ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nggak, paparannya banyak nggak, apakah ini juga dipakai secara bersama seperti itu. Nah itu prinsip-prinsip kapan kita harus melakukan desinfektan. Kemarin ada juga yang nanya kayak gini, kalau misalnya masjid itu perlu melakukan desinfektan nggak? Saya rasa iya perlu, karena itu adalah fasilitas publik. Apalagi ya, walaupun misalnya sekarang sudah ada fatwa untuk kalau bisa jangan ke masjid dulu misalnya. Beribadah di rumah masing-masing ataupun misalnya beribadah misalnya untuk teman-teman yang Kristiani misalnya lewat online dulu misalnya. Tapi tetap kalau misalnya itu fasilitas publik yang memang diakses orang secara gampang, harusnya dilakukan desinfektan gitu. Nah, beberapa daerah sudah melakukan itu. Contohnya ada bilik-bilik desinfektan misalnya di Kota Surabaya, dan itu perlu di-appreciate gitu. Untuk desinfektannya sendiri, kalau misalnya untuk peramuan sendirinya juga ada guideline WHO. Menurut saya melakukan desinfektan itu penting, tapi kita harus lihat juga seberapa banyak atau seberapa gampang benda atau tempat itu diakses oleh orang selain kita. Itu yang paling utama. Lalu nanti baru kita berbicara tentang kalau misalnya tadi kayak yang saya bilang, di besi itu 24 jam, tapi di cardboard di ini cuma berapa jam. Berarti yang ini dulu baru ini. Gitu. Nah, kalau yang itu kan nanti pertimbangannya beda lagi. Kurang lebih begitu. Oke, Kalian mungkin dia pengen ke lebih ngarah standar pembuatan disinfektan gitu deh, Pak? Iya, standar desinfektan itu ada guideline-nya sendiri. Saya nggak ngasih di sini. Makanya nanti teman-teman yang bikin pedoman, mangga difasilitasi juga ya. Ada guideline sudah dikeluarkan juga dari WHO. Contoh misalnya alkoholnya berapa persen dan lain-lain. Saya tidak hafal pasti itu guideline itu. Tapi itu penting untuk pedoman nanti teman-teman di daerah sana. Itu aja. Tapi jangan lupa prinsipnya aja, kapan melakukan desinfektan, kapan ini gitu. Karena kalau saya juga bukan bank coronavirus 19 berjalan, saya juga merefer terhadap pedoman-pedoman yang ada. Saya nggak juga hafal 100% pedoman yang ada di dunia ini. Nanti kita kalau misalnya untuk yang hal teknis seperti itu, nanti kita bikinkan pedoman. Tim juga sudah menyiapkan sebetulnya. Nanti tinggal ditambahin aja. Kurang lebih itu paling. Oke, Kak. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Kak. Sebenarnya teman-teman udah terjawab ya, Kak? Ya, saya cuma titip aja. Ini adalah karena saya juga membantu dalam bidang kebijakan juga di pusat gitu ya. Saya itu dari badan donor, saya juga istilahnya berkecimpung ya walaupun langsung tidak langsung. Apa yang kita sampaikan di sini, saya harap bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua dalam melakukan tugas nanti sebagai promotor gitu ya.
teman-teman harus ingat untuk melakukan untuk tetap tabayun, untuk tetap ketika mendapatkan informasi tetap validasi dulu informasinya, karena teman-teman nanti akan menjadi, menurut saya bukan promotor, menurut saya adalah jawara, champion dari usaha kita mencegah COVID-19. Nah, kita tahu juga teman-teman ada yang dari Aceh sampai bahkan kemarin ada yang dari Papua Barat. Nah, merupakan tanggung jawab dan tugas teman-teman lah untuk mengendalikan dan menjadi jawara-jawara di wilayah masing-masing. Sebagaimana pembuka saya tadi, kalau misalnya belum terjadi wabah, ya, belum terjadi wabah, semua usaha pencegahan itu dinilai berlebihan. Tapi sudah datangnya wabah, semua usaha pencegahan dinilai kurang. Gitu. Jadi jadi yang pertama, baru jadi yang kedua, ya. Itu titip pesan saya. Wilayah teman-teman itu ada tanggung jawab teman-teman nanti. Jadi please be aware, tetap mengaplikasikan ilmunya itu divalidasi dulu, dan dalam konteks keterbatasan sekarang ini tetap utamakan prinsip, gitu. Ya, kurang lebih itu. Oke, Karian, makasih banyak untuk materi-materinya yang sangat luar biasa dan jawabannya. Semoga teman-teman bisa memahami materi dari Karian dan bisa membantu edukasi di lingkungan sekitar di daerahnya masing-masing. Melalui tadi materinya Karian, bagaimana kita pencegahan, bagaimana kita physical distancing-nya, dan juga social distancing-nya kita harus terapkan juga. Nah, oh iya, tadi kan banyak banget nih pertanyaannya, Kak. Jadi mungkin nanti minta tolong, Kak, untuk dijawab aja, Kak. Nanti kita bisa share di grup. Karena banyak yang nggak dapet jawaban dari pertanyaannya, Kak. Nanti mungkin bisa tolong di backup aja ya, Karian. Halo, Karian? Ya. Oke. Oke ya, Kak? Ya, terima kasih semuanya. Izin pamit dulu ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Tuh.